Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Sekilas info kembali lagi di sela-sela kegiatan atau aktivitas Anda. Saya Dika Andrian Saputra yang akan membawakan info terbaru, terkini, dan teraktual yang akan disajikan untuk Anda. Sedang jadi bahan pembicaraan, baru-baru ini ramai video yang menunjukkan situasi Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang penuh oleh penumpang pesawat yang baru tiba di Indonesia dari perjalanan luar negeri. Para penumpang mengantri untuk mendapatkan tempat karantina kesehatan. Perekam video itu mengaku telah mengantri selama berjam-jam dan tak kunjung dibawa ke tempat karantina. Mereka yang mengantri ada yang baru pulang dari perjalanan wisata, ada pula pekerja migran Indonesia atau PMI. Aturan karantina dari luar negeri merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Menurut surat edaran tersebut, aturan karantina dibedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Disebutkan bahwa sementara ini Indonesia menutup pintu masuk bagi warga negara asing yang pernah tinggal atau berkunjung dalam kurun waktu 14 hari dari negara yang telah menginformasi adanya virus corona varian Omicron seperti Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong. Kemudian, pintu masuk juga ditutup bagi negara yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi Omicron yakni Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Namun demikian, terdapat sejumlah pengecualian bagi warga negara asing tertentu sehingga dapat masuk ke Indonesia. Syarat WNA yang boleh masuk ke Indonesia mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 25 tahun 2021. Penutupan pintu masuk dikecualikan bagi warga negara asing kriteria tertentu yakni 1. Tidak memiliki riwayat perjalanan atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara atau wilayah yang dilarang. 2. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 3. Sesuai skema perjanjian bilateral seperti Travel Corridor Arrangement atau TSA dan atau mendapatkan pertimbangan izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. Disebutkan pula dalam surat edaran bahwa warga negara yang baru tiba di Indonesia wajib menjalani karantina selama 10 kali 24 jam. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi warga negara asing termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina. 2. Tempat akomodasi karantina tersebut wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 3. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing 10 kali 24 jam. Kendati demikian, kewajiban karantina dapat dikecualikan untuk warga negara asing dengan kriteria sebagai berikut. 1. Pemegang visa.
diplomatik, dan visa dinas. 2. Pejabat asing setingkat menteri ke atas serta rombongan yang melakukan kunjungan resmi atau kenegaraan. 3. Warga negara asing pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement. 4. Delegasi negara-negara anggota G20 dan pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat atau terpandang. Selain karantina, warga negara asing yang baru tiba di Indonesia juga wajib menjalani tes PCR. Apabila hasilnya positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Apabila warga negara asing tidak dapat membiayai karantina mandiri, maka pihak sponsor, kementerian, lembaga, atau BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan penanggung-jawaban jika tes RT-PCR menunjukkan hasil negatif. Maka WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Pengecualian kewajiban karantina warga negara Indonesia dengan keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal, ujar juru bicara nasional Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam siaran persnya. Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel rombongan. Penyerta keperluan dinas wajib melakukan karantina terpusat, tegas Bapak Wiku Adhisa Smito. Pengecualian dan dispensasi karantina bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing pelaku perjalanan dari luar negeri hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas COVID-19 dan berdasarkan evaluasi. Baik pemirsa, informasi berikut adalah akhir dari Radar Malam hari ini. Saya Dika Andrian Saputra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.